Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang quality control atau pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas adalah proses di mana produk atau jasa diuji dan diukur untuk memastikan produk atau jasa tersebut memenuhi standar. Melalui proses ini, suatu bisnis dapat mengevaluasi, mempertahankan, dan meningkatkan kualitas produk. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi dan memperbaiki setiap penyimpangan dari standar mutu yang ditetapkan. Proses ini melibatkan pemantauan dan pemeriksaan produk atau layanan di berbagai tahap produksi dan pengiriman untuk memastikan bahwa produk atau layanan tersebut memenuhi tingkat kualitas yang diinginkan. Selanjutnya, proses quality control. Yang ini berdasarkan Edward Deming, proses quality control atau pengendalian mutu dapat dilakukan berdasarkan 4 tahap, yaitu plan, do, check, and action, atau yang dapat disingkat dengan sebutan PDCA. Yang pertama, plan. Tahapan yang pertama yaitu plan atau perencanaan, di mana terjadinya suatu pertimbangan serta pengembangan dari sebuah rencana serta menentukan pedoman yang akan digunakan dalam proses produksi. Yang kedua, ada do atau pelaksanaan, di mana dalam tahapan ini rencana yang sudah disusun mulai ditetapkan secara perlahan dan dimulai dari skala yang kecil. Yang ketiga, ada cek atau pemeriksaan. Melalui tahapan ini, rencana yang sudah dijalankan sebelumnya akan diperiksa apakah sudah sesuai dengan perencanaan dan apakah sudah ada perkembangan dari proses produksi yang dilakukan. Yang keempat, ada action. Dalam tahapan ini, rencana yang sudah dijalankan harus melalui analisa apakah sudah sesuai dengan protokol yang ada, dan jika adanya perubahan yang terjadi, segera melakukan penyesuaian jika diperlukan. Selanjutnya, komponen pengendalian mutu. Di sini ada 7 komponen utama pengendalian mutu yang mencakup 1. Inspeksi. Secara teratur memeriksa produk, bahan, atau layanan untuk mengidentifikasi cacat, ketidakpatuhan, atau penyimpangan dari standar kualitas. Yang kedua, pengujian. Melakukan berbagai pengujian dan pengukuran untuk menilai kinerja, fungsionalitas, atau karakteristik produk atau layanan. Yang ketiga, pengendalian proses statistik. Menggunakan teknik statistik untuk memantau dan mengendalikan proses produksi, memastikan bahwa proses tersebut tetap berada dalam batas kualitas yang dapat diterima. Yang keempat, dokumentasi dan catatan. Menyimpan catatan rinci tentang inspeksi, pengujian, dan tindakan perbaikan yang diambil untuk menjaga ketertelusuran dan akuntabilitas. Yang kelima, tindakan perbaikan. Menerapkan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah kualitas yang teridentifikasi dan mencegah terulangnya masalah tersebut. Yang keenam, pelatihan dan pendidikan. Memberikan karyawan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjaga standar kualitas secara efektif. Yang terakhir, perbaikan berkelanjutan, terus-menerus menganalisis data dan umpan balik untuk
mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan sistem manajemen mutu secara keseluruhan. Selanjutnya ada metode pengendalian kualitas. Ada 2, Six Sigma dan diagram fishbone. Yang dimaksud Six Sigma di sini metode berbasis data untuk meningkatkan kualitas dengan mengurangi variabilitas dalam proses produksi. Yang kedua, diagram fishbone atau Ishikawa adalah alat yang digunakan untuk mengidentifikasi penyebab utama masalah kualitas.